Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dari bab yang pertama, kita masuk ke bab yang kedua sebenarnya, tapi kita lanjutkan dari yang tadi atau yang kemarin gitu ya. Tata cara sholat diantaranya adalah menutup aurat. Oke, bagi kaum cowok menutup aurat dalam keadaan sholat atau pada waktu sholat cukup gampang. Aurat pria dalam waktu sholat dia hanya apa yang ada di antara lutut dan pusar. Tapi untuk wanita, untuk cewek, seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, semuanya anggota tubuh adalah aurat gitu ya, kecuali wajah dan telapak tangan tadi. Nah, kita bahas tadi wajib menutup aurat itu dari semua arah kecuali arah bawah. Sedangkan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin diungkapkan wal muradu bil asfal, yang dikehendaki dengan arah bawah di sini adalah asfalus saub allazi ammal aurah. Jadi bawahnya pakaian yang menutup keseluruhan aurat. Sehingga kalau kaum laki-laki kita sering ya, maksudnya saya sholat di belakang suami saya gitu kan, suami saya sebagai imam. Biasanya kalau dia dalam keadaan sujud tanpa sengaja, biasanya dari belakang lutut, jadi yang bagian belakang gitu ya, ketika sujud dari belakang itu kelihatan. Jadi atas lutut sedikit itu kelihatan. Nah itu bukan auratnya dia kelihatan, bukan. Kenapa? Karena dia sudah menutup keseluruhan aurat, jadi sampai bawahnya lutut, walaupun ketika dia dalam keadaan sujud ternyata kelihatan dari belakang. Nah, beda dengan cewek yang kemarin sudah saya singgung. Jadi kalau cewek gitu ya, seandainya dia pakai mukena potongan ya, potongan itu bukan pakaian yang menutup keseluruhan aurat. Sehingga ketika seorang cewek kok melaksanakan ruku, terus ini ngelambreh, jadi yang bagian atas ini ngelembreh, tahu ya bahasa ngelembreh. Terus ada temennya yang di bawahnya melihat gulu, maka aurat dia jelas kelihatan. Kenapa? Karena potongan rukuh yang bagian atas itu bukan termasuk pakaian yang mencukupi untuk menutup keseluruhan aurat cewek tersebut. Maka boleh pakai potongan, mukena potongan boleh, tapi harus ekstra lebih hati-hati. Ketika dia takbiratul ihram kok di sini kelihatan, maka jelas itu juga bukan tidak termasuk dia termasuk aurat, maka harus tertutup. Sehingga ketika ini terbuka, maka dia tetap sholatnya batal. Terus ketika ruku kelihatan di sini, terus apa yang ada di bawah dagu juga bukan aurat, maka ketika dia sholat ini pun harus ditutup gitu ya, ditutup. Nah, dan satu lagi yang juga mungkin nggak terlalu terfikirkan gitu ya. Rambut itu juga aurat. Sehingga ketika seorang perempuan, mohon maaf, dia memakai mukena tanpa pakai daleman, maksudnya daleman itu handuk untuk membungkus rambutnya terlebih dahulu. Biasanya kalau kita pakai jilbab gitu ya, di sini terus di sini ada nyucus-nyucus. Jadi rambut yang keluar sedikit-sedikit ya itu pun aurat ya. Walaupun dia hanya keluar seujung kuku seandainya, di sini dia tetap aurat. Sehingga ya yang paling baik untuk perempuan ketika dia ingin menyempurnakan sholatnya ya biar sah gitu ya, sebenarnya nggak ribet kalau dilakukan dengan ikhlas gitu ya. Dia pakai mukena daleman kayak handuk untuk membungkus keseluruhan rambut biar rambut nggak ada yang tembus ke mukenanya yang luar ya. Terus setelah pakai itu dia pakai mukena yang terusan. Dia pakai mukena yang terusan, terus yang di bawah sini dagu sama yang kayak tadi ketika wudhu. Jadi menyempurnakan perkara yang wajib, hukumnya wajib karena di sini batasannya ini tulang yang ada di dagu, maka dia harus melebihkan ke sini sedikit ya, ke sini sedikit. Terus untuk bagian telapak tangan yang baik ya, di sini ya, kalau memang memungkinkan lebih baik di sini dikasih keretan, dikasih karet. Kalau enggak, di sini kalau bisa ditutup. Maksudnya bukan ditutup, di sini dipas. Sehingga di sini karena batasan dari telapak tangan itu zahiron wa batinan.
sampai ilal ku'aini, sampai ini loh, ugel-ugel yang ada di tangan. Jadi batasan di sini ini udah aurat, tapi yang di sini enggak. Jadi kalau cewek dia sholat, nyon maaf, dia pakainya kayak gini, ya, gini, ini sah. Jadi walaupun ini kelihatan, ini nggak apa-apa. Justru yang membahayakan ketika yang sini yang kelihatan, ya. Ketika yang bagian ini yang kelihatan, maka justru aurat dia terbuka dan itu membatalkan sholat. Karena yang membatalkan sholat salah satunya adalah terbukanya aurat. Jadi lebih baik di sini dikasih keretan. Nah, segini, ya, di sini. Ini biar aman, ya. Ini biar aman. Oke. Untuk bahasan sholat saya kira yang lebih yang lebih nggak terlalu terfikirkan itu gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dari bagaimana cara kita wudhu, bagaimana cara kita melaksanakan, maksudnya menutup aurat ketika melaksanakan sholat. Jadi seperti yang awal saya singgung, sarungnya juga ganti ya, sarungnya juga ganti. Oke, lanjut kita bab yang kedua, kita membahas hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya. Waladzi yanqudu al-wudu'a sittatu asya'a. Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 6. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilaini, ya. Min ahadis sabilaini. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan, ya. Entah jalan depan ataupun jalan belakang, entah kubul ataupun dubur. Jadi ketika seorang yang melaksanakan wudhu kemudian dia pipis gitu ya, maka wudhunya batal, atau dia kentut maka wudhunya batal gitu ya. Wasani, yang kedua yang membatalkan wudhu, an-naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Ketika seseorang selesai melaksanakan wudhu, kemudian dia tertidur dengan cara tidak menetapkan pantatnya di bumi, maka wudhunya batal. Maksudnya bagaimana? Seseorang tanpa sengaja, ya, tanpa sengaja setelah wudhu karena nunggu jamaah gitu ya, dia deres seandainya, ngaji seandainya, kemudian dia hanya duduk bersandar seandainya gitu ya, maka ketika dia tertidur, ya, tertidur, maka wudhu dia batal, sehingga ketika sholat akan dilaksanakan dia wajib melaksanakan wudhu lagi. Nah, tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di bumi. Jadi mohon maaf, kalau seseorang habis wudhu kok nunggu jamaah, dia duduk di sofa kayak gini, terus tanpa sengaja dia tertidur, jadi teklak tekluk karena sholat subuh naiknya jam 5, seandainya dia jam 4 sudah bangun, dia sudah sholat gitu ya, sudah sholat terus nunggu jamaah subuh, ternyata tertidur duduknya di sofa kayak gini, maka wudhu dia secara tidak langsung atau secara langsung batal ya. Yang tidak membatalkan bagaimana? Orang yang menunggu jamaah atau orang yang habis wudhu kemudian dia duduk di lantai, ya, di lantai, terus kakinya diluruskan. Ketika kakinya diluruskan, ini pantat insya Allah dia menetap di bumi. Sehingga ketika dia mau kentut, dia nggak akan bisa keluar kentutnya, jadi tertahan. Jadi kakinya diluruskan. Ya. Kalau dia duduknya kayak duduk tahiyat awal seandainya, jelas nanti kalau dia mau kentut berobos. Dia nggak kerasa karena dia tertidur. Kalau seandainya duduknya tahiyat akhir atau bersila gitu ya, jelas itu nanti kalau kentut dia nggak akan kerasa. Tapi kalau seandainya kakinya diluruskan, walaupun dia bersandar ya, saking ngenteni jamaah agak munggah-munggah, seandainya dia bersandar tidur sambil mangap-mangap ngeces gitu ya, mari ngoten kok langsung Allahu Akbar asyhadu alla ilaha illallah, ternyata sudah qomat gitu ya, tapi dia masih lurus seperti ini, maka boleh dia langsung sholat, wudhunya nggak batal. Jadi yang tidak batal adalah tidurnya orang yang menetapkan pantatnya di bumi, dengan gambaran ketika dia menunggu jamaah atau habis wudhu dia meluruskan kakinya, atau boleh juga dia duduk sambil menunggu ya, habis wudhu dia duduknya di kursi yang terbuat dari kayu ya, maka dia jelas insya Allah tidak akan kentutnya nggak akan merobos, tapi tadi insya Allah tetap
tidak membatalkan wudhu ya, tidak membatalkan wudhu. Nah, ini terlaku bagi orang-orang yang tidak gemuk-gemuk banget. Naik gemuk banget juga nggak bisa ya. Atau orang yang kurus banget juga nggak bisa. Soalnya naik kurus banget ya dikhawatirkan tetap ada yang keluar. Kalau gemuk banget juga dikhawatirkan tetap ada yang keluar. Jadi yang sedengan ya, orang-orang yang sedengan. Pun. Wasalisu zawalul aqli bisa karin au marodin. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal sebab dia mabuk atau sebab dia sakit atau sebab ayanen ya, atau sebabnya ayanen. Jadi habis wudhu ternyata dia dalam keadaan sakit gitu ya. Wudhu ternyata dingin banget, akhirnya deleming, gak sadar. Ngomong gak sadar sing nika lah wudhuke batal nggih. Wa rabi'u lamsu rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi hailin. Yang selanjutnya yang nomor 4 napa? Senggolan we batal apalagi pegang-pegangan gitu ya. Pegangannya cowok ke cewek atau cewek ke cowok yang sama-sama sudah dewasa, yang sama-sama tidak ada hubungan atau ajnabiyah, orang lain bukan mahramnya gitu ya, min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang, itu juga membatalkan wudhu ya. Jadi ketika seseorang kok berwudhu dilalai pas lewat, kok lewatnya untuk-untukan, akhirnya kesenggol seandainya cowok sama cewek yang sudah besar keduanya, ya, sudah besar keduanya, maka wudhunya juga batal. Yang nggak batal ada ketika cowok atau cewek ya. Jadi suami istri, cowok sama cewek, kalau habis wudhu kok pegangan juga batal. Ini juga batal ya. Kalau nggak batal itu contohnya apa? Megang rambut boleh ya, saking gemesnya baru wudhu demok rambutnya, atau pegang kuku ini nggak batal juga, okay? Atau pegang gigi, pegang gigi. Tapi hati-hati kalau kena gusi ya tetap batal, okay? Kena bibirnya tetap batal. Jadi tetap hati-hati, okay? Karena terpegang ataupun memegang atau tersenggol atau menyenggol ya antara kulit laki-laki dan perempuan min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang, hukumnya membatalkan wudhu. Wal khamisu, sedangkan yang kelima, masu farjil adami bibatinil kaffi. Yang kelima, memegang farjinya anak Adam dengan batinnya telapak tangan. Jadi batin itu apa yang ada di dalam. Jadi kalau yang di luar, yang terlihat di luar itu namanya zohir. Kalau yang di dalam sini ya, yang tertutup kayak gini, yang di tengah, yang di dalam itu namanya batin ya, batin. Jadi memegang atau farjinya anak Adam dengan batinnya telapak tangan. Jadi sampean habis wudhu, adik sampean pipis seandainya, terus sama ibu sampean dimintain tolong, kak tolong dong adiknya dicebokin, terus akhirnya sampean cebokin adiknya gitu ya, sampean pegang, sampean ceboki, maka batal wudhu sampean ya. Jadi batal wudhunya. Yang terakhir, wamasu halqati duburihi alal jadidi, memegang bunder-bunderane, apa bunder-bunderane? Dubur. Jadi tempat eok ya, mohon maaf, tempat eok bunder-bunderane ya, kepegang ya dengan batinnya telapak tangan juga ini ya. Jadi terpegang, terus menurut qaul jadid itu hukumnya batal ya, hukumnya batal. Ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Terus lagi juga saya ingin mengingatkan lagi untuk yang tadi masalah sholat, mohon maaf ini saya baru ingat ya, untuk masalah yang sholat ya, sesuatu sholat itu harus suci dari semuanya ya, pakaiannya harus suci, badannya harus suci. Mohon maaf ini ya, saya balik lagi karena saya masih ingat ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Pakaiannya, tempatnya, badannya itu harus suci, sehingga ketika ada anak atau kita sholat kok tanpa sengaja gitu ya, ada bangkai ya. Bangkai itu hukumnya najis kecuali bangkai ikan dan belalang. Sehingga ketika sholat kok membawa bangkai semut, maka kita sholat membawa najis. Nah ini juga luput, ini juga biasanya orang meremehkan. Jadi sholat kok ternyata di mukenanya ada bangkai semut. Nah itu juga membatalkan sholat. Kenapa? Karena ketika sholat membawa
najis, maka sholatnya tidak sah. Jadi sampeyan seumpamane saking eman-emane permen ya nggak habis, kok ternyata sholatnya naik, jadi sholat jamaahnya mau dilaksanakan, akhirnya permen saya masukkan ke saku, dirubung semut, ada semut itu yang mati, maka hukumnya najis. Sampean sholat bawa semut satu aja yang ada di kantongan yang mati, maka sholatnya juga tidak sah. Mohon maaf, ini saya balik lagi. Yang selanjutnya ya, termasuk bangkai itu juga tulang ya, tulang niku juga kalau dia dari hewan-hewan, jadi kayak semut kan bangkainya nggak ada darahnya gitu ya, tulang. Terus yang satu lagi rambut. Yang sering terlaku rambut kucing. Jadi sholat seneng banget ya, orang sholat ketika sebelum sholat dia peluk-peluk kucing ya, kucingnya digendong ini. Ternyata ada bulu-bulu halus kucing yang nempel di baju dia. Lah, sa'rul kucing di sini, rambutnya kucing yang terlepas itu hukumnya bangkai. Itu hukumnya bangkai dan itu najis. Sholat gowo niku wau napa rambute kucing, maka hukumnya juga najis. Sholat membawa bangkai rambut kucing hukumnya najis. Ini juga hati-hati karena ini biasanya terlalu kayak remeh. Jadi kita seneng banget sama kucing sehingga digendong-gendong di ini. Ternyata ada ada rambut atau ada bulu-bulu kucing yang terlepas ya, terlepas. Apa meneh sadurunge sholat biayaan tekan ngendi-ngendi lah. Bulu yang lain seandainya kayak bulu angsa, bulu apa gitu ya. Jelas nggih. Jelas. Jadi untuk bab hal-hal yang membatalkan selesai ya tadi ya. Jadi hanya 2 yang biasa terlaku itu bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai bangkai rambut-rambut rambut kucing, itu yang terlaku sering di sekitar kita ya. Jadi hati-hati ketika sholat kok ada kucing lewat atau apa, hati-hati ya. Itu selesai. Jadi bab yang di nomor 2 ini adalah hal-hal yang membatalkan wudhu, itu ada 6. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari 2 jalan ya, entah dari jalan depan pipis ataupun entah kentut gitu ya, kecuali mani ya. Terus yang kedua, tidur yang tidak menetapkan pantatnya di bumi, itu juga membatalkan wudhu. Yang ketiga, hilangnya akal sebab mabuk atau sakit atau gila ya, atau ayanen. Jadi ayanen niku napa? Epilepsi ya, epilepsi. Terus yang keempat, memegangnya laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki yang bukan mahramnya gitu ya, dan memegangnya dengan tanpa penghalang. Jadi biasanya kalau seandainya mau salaman kok pingin yang bukan mahramnya pakai sapu tangan gitu, tapi buat apa gitu ya, buat apa. Terus yang selanjutnya, memegang farjinya anak Adam dengan batinnya telapak tangan, dan yang terakhir memegang bundere dubure anak Adam menurut kaul jadid. Mungkin cuman sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangan, atas segala kesalahan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.